Pemirsa, seorang anak berkebutuhan khusus tetap bersemangat menuju sekolah untuk menimba ilmu. Karena keterbatasannya, siswa SDN di Sukabumi ini menuju sekolah dengan merangkak sejauh 3 km. Mukhlis Abdul Holik alias Adul tengah bersiap-siap menuju sekolah. Jarak dari rumahnya di kaki perbukitan Gunung Walat, Desa Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat menuju ke sekolahnya di SDN 10 berjarak 3 km. Dengan ditemani sang ibu, Pipin, Adul semangat berangkat menuju sekolah tanpa bantuan apapun. Adul hanya bertumpu pada dua tangannya melewati jalan berbukit, jembatan bambu, dan jalan menantang lainnya. Adul pun sampai di sekolah. Adul adalah siswa kelas 3 SD yang memiliki kelainan fisik di bagian kedua kakinya sejak lahir. Hal ini membuat Adul tak bisa berjalan dengan normal. Di sekolah, Adul dikenal dengan siswa yang memiliki tingkat keinginan belajar tinggi. Ia pun tak pernah mengeluh saat belajar. Adul adalah seorang anak yang rajin. Dia tidak pernah minder meskipun ada kekurangan. Jadi dia bisa bergaul, mengikuti pelajaran, dan aktif. Seperti kebanyakan orang tua, siapa yang tak merasa sedih melihat kondisi anaknya yang terbatas? Hal ini pula yang sempat dirasakan ibunda Adul, Pipin. Namun, rasa terpuruknya seorang ibu pun bangkit karena melihat Adul yang begitu memiliki semangat luar biasa. Sempat juga sih benar, tapi kalau sekarang ini udah enggak. Karena melihat Adul yang begitu semangat, ibu juga. Adul semangatnya Adul. Bu, aku ini orang, Bu. Aku ini jangan nangis, Bu. Adul. Aku ini orang, bukan apa-apa, Bu. Sebenarnya tak harus dengan merangkak, terdapat ojek untuk menuju sekolah setelah sampai di jalan desa. Namun, dengan membayar biaya Rp7.000 untuk sekali jalan, membuat orang tua Adul yang kondisinya serba berkecukupan tak bisa memfasilitasi Adul ojek. Hanya semangatnya Adul yang membawanya sampai di sekolah. Cita-cita Adul pun tak main-main. Adul ingin menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi penyelamat untuk mereka yang membutuhkan. Adul bercita-cita ingin menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Apit Hairuman, Metro TV. Ya, pemirsa, lahir dengan kondisi disabilitas tidak membuat Mukhlis Abdul Holik atau Adul lantas menyerah. Di usianya yang masih belia, Adul meratas batas demi masa depan yang cerah. Kita langsung saja sapa Adul di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum, Adul. Waalaikumsalam. Ih, Adul menikah sep geningan. Adul, siapa temannya di sekolah, Dul? Sahara rencangan anak seurnya? Oh, banyak temennya, katanya banyak. Karena Adul ini berasal dari Sukabumi ya. Adul, pelajaran favorit nu pik di resep naon, Dul? Yo, pelajaran naon, hayo. Matematikanya. Matematika. Cita-citanya pengen jadi pemadam kebakaran. Jadi harus pintar cenah matematikanya. Ya, Dul? Iya. Adul. Iya. Dengar ya. Adul, di bumi sarang saha, di rumah sama siapa, Adul? Bapak. Sama bapak. Oke. Adul kalau sekolah selalu diantar emak? Pak. Diantar siapa, Dul? Kalau ke sekolah? Apa? Diantar siapa kalau ke sekolah? Sama ibu. Sama ibu. Tiap hari ya, berarti ya. Iya. Adul, kenapa Adul suka sama rajin sekali ke sekolah? Tahu sih.
Lucu banget sih. Nggak tahu sih. Coba kita tanya aja sama ibunya ya, Bu Eis. Ibu Eis. Ibu Eis ini merupakan guru dari Adul. Bu Eis, kumaha damang, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Eis, kalau lihat keseharian Adul, Ibu kan tiap hari ketemu ya. Ini Adul ini bisa tetap semangat ini kenapa ya, Bu Eis? Iya, dia semangat ke sekolah karena mempunyai cita-cita, katanya ingin menjadi pemadam kebakaran. Jadi dia semangat terus, tidak pernah malas. Meskipun hujan, dia berangkat. Kecuali sakit, dia tidak sekolah. Dia termasuk anak yang rajin. Hebat, Bu. Katanya masuk 10 besar ya nih, siswa terbaik Adul teh. Untuk di kelas 3, belum sih Bu ya, tapi sepertinya standar. Belum Oke. masuk, iya. Tapi tetap kita support ya, supaya mengulang kembali prestasi yang kemarin. Adul masuk 10 besar. Adul teh kan pinter ya, Adul ya? Pastinya Bu. Iya dong. Bu Eis, apa saja yang sudah dilakukan pihak sekolah agar Adul ini bisa diterima dengan baik, terutama nanti bermain dengan teman-temannya juga teman-temannya bisa terima Adul dengan baik? Ya, karena dia meskipun dia mempunyai kekurangan fisik, tetapi di dalam bersekolah atau dia menerima materi ekstrakurikuler dan lain-lainnya semangat, tidak ada kendala bagi saya. Semangatnya itu ya yang patut diteladani. Iya, iya. Oke, Bu, tapi sudah adakah bantuan mungkin untuk membantu mempermudah Adul ke sekolah biar lebih rajin lagi? Sudah ada belum? Waktu kemarin-kemarin belum. Nah, sekarang sudah ditindaklanjuti, udah mau ada katanya. Oke. Nih kita tahan dulu ya Bu Eis ya dan Adul. Ini ada Pak Nahar dari Kementerian Sosial. Siapa tahu Pak Nahar teh mau bantu lebih lanjut lagi. Pak Nahar silakan bergabung bersama kami. Sini Pak Nahar, terima kasih. Pak Nahar Sitorus adalah Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, khusus untuk anak dari Kementerian Sosial. Pak Nahar, selamat bergabung kembali di Newsline. Pak Nahar, kalau melihat kisah dari Adul tetap semangat ke sekolah dengan keterbatasannya, apa yang terpikir oleh Pak Nahar? Bagaimana kita bisa membantu anak seperti Adul ini, Pak? Iya, ini jumlahnya ya Bu ya. Jadi di tahun 2012 saja itu sekitar 400 ribuan lah. 400 ribuan. Jadi dari angka itu sesungguhnya begini. Anak yang berkebutuhan khusus maksudnya? Iya. Jadi ketika kita bicara seperti Adul itu, kita bisa melakukan semacam analisis di mana Adul ini mempunyai keterbatasan fisik ya. Tapi kemudian lalu apakah keterbatasan ini lalu juga memiliki hambatan ketika dia menghadapi lingkungan. Dia mau ke sekolah, dia mau kemana, mau keluar dari rumahnya. Lalu kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah apakah dia juga mengalami hambatan sikap dari masyarakat setempat. Jadi dua hal aja. Mungkin yang kaitannya dengan lingkungan, Adul memiliki sedikit persoalan, khususnya dari rumah ke sekolahnya. Mobilitasnya begitu ya, iya, Pak ya? Itu 3 kilometer. Lalu kemudian dari sikap masyarakat ya, ternyata nggak ada masalah. Bu Guru Uis nanti bisa menjelaskan bahwa ternyata Adul ini dia diterima, lalu kemudian didukung oleh teman-temannya. Lalu kemudian ketika bicara soal akses dia mau ke sekolah, ternyata sekolah pun ada sekolah yang dilewati itu memberikan kemudahan bagi Adul untuk menuju ke sekolahnya itu melalui jalan ke pesantren, tetapi pesantrennya karena itu memotong, jadi diberikan jalan khusus untuk Adul untuk bisa sekolah. Jadi ketika kita melihat semangat Adul, maka harusnya semua seperti yang didukung oleh masyarakat sekitarnya juga bisa didukung oleh masyarakat lebih luas lagi. Tapi Pak Nahar mungkin mau membedah